saya Fida Rahmatul Radion akan menjelaskan mengenai modul laboratorium konseling individual. Jadi di dalam modul laboratorium konseling individual terdapat 3 bab. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Laboratorium konseling individu diadakan berawal sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan internal dan juga eksternal. Kebutuhan internal yaitu sebagai tempat mahasiswa melaksanakan praktikum dalam melakukan konseling individual sebagai salah satu bentuk treatment psikologi sebagai konsekuensi dalam meningkatkan skill profesi konselor. Berkembang selanjutnya, laboratorium konseling individual dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan eksternal, yaitu sebagai tempat untuk membantu klien dalam mengembangkan potensinya serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan, yakni nilai-nilai lingkungan, sosial budaya, dan agama. Artinya, klien dapat melakukan penyesuaian diri terhadap masalah yang dihadapinya dengan memperhatikan potensi dan kelemahan diri. Lalu ada penggunaan laboratorium, pemanfaatan laboratorium konseling individual sebagai keperluan internal atau untuk proses belajar mahasiswa dan keperluan eksternal untuk pelayanan akan kebutuhan umum. Yang pertama, pemanfaatan praktikum internal. Pada laboratorium konseling individual, mahasiswa dilatih keterampilan sebagai seorang konselor sebagai salah satu bentuk treatment psikologi sebagai konsekuensi dalam meningkatkan skill profesi konselor. Untuk yang kedua, pemanfaatan layanan umum. Selain laboratorium konseling individual disiapkan juga untuk memenuhi kebutuhan eksternal, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi sebagai sarana fakultas dalam memberi layanan asesmen dan penanganan psikologi secara individual, baik untuk mahasiswa fakultas lain, staf pengajar, atau masyarakat umum lainnya yang membutuhkan jasa layanan psikologi. Dalam hal ini, laboratorium konseling individual bisa menjadi tempat di mana mahasiswa belajar permasalahan secara real, secara individual, dan dosen mengasah kemampuannya sebagai psikolog di dalam menerapkan teknik konseling pada klien yang datang dengan masalahnya. Lalu berikutnya ada peralatan dalam laboratorium konseling individual. Dalam laboratorium konseling individual disediakan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan penggunaan konseling individual secara individual, yaitu yang pertama ada 7 buah meja dan 14 kursi. Meja dan kursi itu dipakai sebagai tempat untuk melaksanakan treatment psikologi konseling individual. Meja dan kursi disesuaikan dengan kondisi konseli dewasa atau remaja dan anak-anak. Jadi kalau misalkan konseli dewasa maka memakai kursi yang agak besar, kalau konselinya anak-anak atau remaja ya disesuaikan mungkin kursi yang seperti ada bentuknya seperti itu. Jadi pelaksanaannya dengan 1 meja dan 2 kursi masing-masing untuk konselor dan juga konseli. Lalu yang kedua ada lembar kerja. Lembar kerja ini ada 6 lembar kerja berupa pencatat proses materi konseling dan evaluasi konseling. Jadi diantaranya lembar kerja pertama sarana penunjang, lembar kerja kedua evaluasi raport konselor, lembar kerja ketiga verbatim praktikum konseling individual, lembar kerja keempat tabel micro skill, lembar kerja kelima evaluasi perilaku attending konselor, dan yang terakhir lembar kerja keenam evaluasi respon konselor. Untuk yang terakhir, alat-alat pencatat hasil konseling itu juga dibutuhkan, antara lain seperti pensil, bolpen, perekam suara, dan buku. Yang keempat ada peralatan pendukung. Jadi di dalam laboratorium konseling individual disediakan fasilitas pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan treatment psikologi konseling individual dengan menggunakan teknik-teknik konseling secara individual, yaitu yang pertama ada 7 ruang praktikum individual yang terpisah-pisah. Jadi pembuatan ruang praktikum konseling individual secara individual dimaksudkan agar mahasiswa mempraktekkan konseling individual secara individual dengan menerapkan kode etik kerahasiaan konseli. Jadi penting sekali ya untuk menjamin kerahasiaan konseli. Dengan demikian, saat pelayanan eksternal, psikolog atau konselor bisa menjamin kerahasiaan konseli. Masing-masing ruang dilengkapi dengan 1 meja dan 2 buah kursi.
Lalu yang kedua ada satu ruang kontrol yang berisi seperangkat komputer yang terangkai dengan CCTV di masing-masing ruang yang bisa digunakan untuk pengawasan dan perekaman. Ruang ini disetting, ruang kontrol itu disetting dengan tujuan yang pertama dosen bisa memantau bagaimana pelaksanaan praktikum mahasiswa. Yang kedua observer memantau perilaku konselor selama pelaksanaan konseling individual. Yang terakhir mendapat data visual pelaksanaan konseling individual atau dapat dilakukan perekaman bila diperlukan. Untuk yang ketiga ada 7 CCTV dan pelengkapnya. Yang terakhir itu komputer. Komputer dalam ruang laboratorium konseling individual digunakan sebagai pengontrol CCTV dan layar CCTV. Terima kasih. Sekian penjelasan bab 1 dari saya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan bab 2 di video selanjutnya. Terima kasih, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.